Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Constalk, Learn the Constitution, Salam Konstitusi. Halo Sobat Konstitusi, jumpa lagi bersama saya, Eka Datik Nurwagita, dan tentunya kita masih membahas tentang isu-isu seputar hukum tata negara dan konstitusi. Nah, di kesempatan kali ini, Eka nggak sendirian karena akan ada 2 narasumber yang membersamai Eka pada podcast hari ini. Narasumber pertama ada Mas Muhammad Erfa. Ya, beliau adalah dosen hukum tata negara di Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi. Kemudian narasumber kedua ada halo Mas Taufikur Rahman. Halo, baik Kak. Ya, narasumber kedua ini adalah Mas Taufikur Rahman yang merupakan peneliti di Pusat Studi Hukum Konstitusi. Baik, bagaimana kabarnya Mas-mas semua? Ya, sehat-sehat orang tua lah Kak. Oke, baik. Nah, di podcast kali ini nih ya Mas, karena kan sekarang lagi banyak isu-isu yang lagi hangat di tengah sistem ketatanegaraan kita, gitu ya. Terutama berkaitan dengan yang terbaru nih, putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres. Nah, mungkin di podcast kali ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang isu itu gitu ya. Oke. Nah, untuk mengawali pembahasan kita nih, mungkin Eka sendiri mau tanya bagaimana pendapat dari Mas Erva dan Mas Taufik terkait dengan putusan tersebut gitu. Karena dari 6 putusan ada 1 putusan yang dikabulkan sebagian terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres. Ya, mungkin boleh dari Mas Erva dulu. Jadi gini, Mbak. Kalau kita melihat putusan kemarin Senin tanggal 16 itu sebenarnya sulit untuk kita bisa berhusnuzon gitu. Kalau sangka baik, mau menyangka baik itu agak susah gitu. Kenapa? Karena memang dari pagi sampai sore itu kan banyak yang menganggap ini misalkan kayak prank gitu. Pagi bilang A, sorenya nggak bilang B lagi tapi bilangnya Z gitu kan. Berputar 120 derajat. Itu sebetulnya tidak susah kita menemukan keganjilan itu atau kejanggalan itu kan. Paling mudah misalnya kita melihat dari isi putusan itu. Yang bermasalah itu kan putusan 90 kan. Kalau 91, 92 itu mengikut di putusan 90. Nah, putusan 90 itu saya mencoba ya membaca. Sebenarnya kaget kok bisa ya pagi bilang A, sore bilang Z gitu. Nah, putusan 90 itu saya mencoba mencari highlight di dissenting opinion 4 hakim itu. Nah, saya misalnya menemukan satu kata yang menurut saya tidak pernah ada dalam putusan hakim. Dissenting di situ nggak pernah ada. Satu misalnya kata yang mulia Hakim Wahiduddin Adams yang pertama ya, yang membacakan dissenting itu, beliau mengatakan ini ada overdosis penggunaan faktor-faktor non yuridis. Nah, ini kan satu hal yang kita menjadi bertanya-tanya apa sih sebetulnya faktor non yuridis yang dimaksud oleh yang mulia Hakim Wahiduddin Adams. Yang kedua, Prof Saldi misalnya, di awal dia bilang saya bingung dan sangat-sangat bingung, kan? Hakimnya aja bingung apa kita kan? Aduh. Nah, yang ketiga ada lagi misalnya Prof Arif bilang saya coba cek ya. Ada saya tadi coba mencatat beberapa ini kosmologi negatif dan keganjilan kata beliau. Itu nggak pernah ada dalam dissenting opinion sebelumnya. Kalau dulu tuh kan ya dissenting opinion pasti menjelaskan soal pendapat si hakim terkait dengan substansi norma yang diuji, baik dari sisi formilnya, kemudian materialnya, apakah itu sesuai sudah dengan pendapat dia lah. Kalau ini kan menganalisis apa sebetulnya yang terjadi dalam dinamika pengujian pasal 169 ya, huruf Q itu terkait dengan syarat batas usia dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini sebetulnya yang menurut saya ya tidak
tidak susah kita untuk mengatakan putusan ini bermasalah begitu. Bahkan hakimnya aja bilang ini bermasalah gitu kan. Nah itu barangkali sebagai ya awalan gitu. Mungkin Mas Taufik punya pendapat lain. Oke, baik. Berarti kalau menurut Mas Elva ini bahkan dari Hakim Konstitusi itu sendiri sudah bertanya-tanya ya berkaitan dengan putusan yang diputus sendiri. Oke, sekarang kita ke Mas Taufik. Kalau dari Mas Taufik bagaimana? Ya, baik-baik saja putusannya. Enggak, kalau kita melihat putusannya tadi benar apa yang disampaikan Mas Erva, memang banyak problem di putusan itu. Bahkan di dissenting opinionnya pun ada beberapa kalimat yang itu baru keluar, dan tadi menyinggung bahwa dalam dissenting itu dia tidak berbicara soal norma, tetapi ada aspek di luar itu. Jadi faktor-faktor politis lah yang mungkin sangat erat kaitannya dengan putusan. Nah, ini yang sebenarnya jadi persoalan juga, karena kalau kita melihat dalam kacamata hukum, seharusnya ketika hakim itu memutus ya, maka aspek-aspek yang di luar sana itu ya harus bisa dikesampingkan gitu. Dalam artian ada misalnya ya kita harus akui saja lah kalau putusan ini kan nggak terlepas dari dorongan-dorongan untuk mencalonkan salah satu pasangan menjadi cawapres. Kan itu tidak bisa dilepas lah putusan ini. Dan nah, seharusnya hakim dalam memutus itu ya tidak boleh memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan yang menarik juga ini Mas Erva, kemarin itu kan sempat di salah satu seminar itu hakim ketuanya Anwar Usman itu menyampaikan bahwa ternyata anak muda itu harus berpartisipasi, dan dia mencontohkan zaman Rasulullah, terus dalam menakluki Konstantinopel misalnya, itu kan juga yang berperan itu anak muda, dan itu sebenarnya yang menurut saya juga cukup unik. Bahkan ketuanya sendiri ngomong seperti itu. Nah, ya yang paling penting adalah jangan sampai ketika memutus itu aspek-aspek non hukumnya itu yang mendominan. Itu yang sebenarnya menjadi catatan, dan itu sangat terlihat di dalam putusan ini. Oke, tadi kalau misalkan lihat dari pendapat Mas Taufik dan Mas Erva, itu kan ada kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri ya, yang kemudian mempengaruhi putusan itu terjadi. Nah, kalau dari masyarakat nih, ya Mas ya, banyak sekali label-label yang menyatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu bukan Mahkamah Konstitusi lagi kepanjangannya, tapi udah berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Nah, kira-kira sah-sah saja nggak sih kalau misalkan kita berpikiran seperti itu dengan fenomena yang terjadi saat ini? Mungkin, ya boleh Mas Eva dulu. Kita tidak bisa mungkin ya membendung bahwa ya anggapan-anggapan di masyarakat begitu. Bahkan ya itu menjadi satu aspirasi, atau setidaknya itu menjadi labeling yang ya tidak hadir kalau tidak ada sesuatu yang memang ganjil gitu. Nah, misalnya gini, kita lihat aja di putusan itu. Pola putusan itu kan mulai dari 29 itu yang permohonannya PSI ya. Kemudian 50, 55 itu oleh Prof. Saldi dianggap sebagai perkara yang gelombang pertama, atau putusan yang gelombang pertama begitu, yang amar putusannya adalah menolak gitu. Walaupun memang ada dissenting opinion waktu itu di 3 putusan itu kan. Nah, mayoritas hakim konstitusi di 3 putusan itu menolak gitu, dengan alasan bahwa ya syarat usia capres cawapres itu adalah open legal policy, kebijakan hukum terbuka yang memang ranahnya ada di pembentuk undang-undang gitu. DPR di pemerintah yang harusnya merumuskan itu, kalaupun seandainya itu mau diotak-atik. Jadi bukan menjadi kewenangan lembaga yudikatif, bukan jadi kewenangan MK gitu. Nah, di sini nih kaitannya dengan apakah ini bisa disebut Mahkamah Keluarga atau enggak gitu. Di putusan yang 3 tadi, gelombang pertama itu kan hakim ketua nggak ikut ya. Yang mulia Anwar Usman itu nggak ikut memutus. Kalau kita baca misalnya putusan 90 di dissentingnya Prof. Arief. Prof. Arief di dalam dissenting itu mengatakan gini, saya pernah, karena di putusan 90 kan hakim yang mulia ketua kan, Pak Anwar Usman ikut gitu ya, ikut pemutus 90, kemudian 91, 92 diikut pemutus. Nah, dissenting opinion Prof. Arief mengatakan begini, saya pernah menanyakan ini kepada yang mulia wakil ketua
MK, itu Prof. Saldi. Kenapa hakim ketua tidak ikut memutus dalam 3 perkara sebelumnya? Prof. Saldi bilang bahwa yang bersangkutan tidak ikut karena khawatir ada konflik of interest. Itu ada di dissenting opinion yang kita baca. Nah, ternyata gitu ya, dan itu dianggap ya oke, diterima oleh mayoritas hakim konstitusi. Nah, ternyata begitu dikonfirmasi lagi gitu, pada saat menangani perkara semua, kok jadi ikut? Karena Prof. Barat bilang saya mempersoalkan itu di RPH. Kok jadi ikut memutus di perkara 90 kan? Nah, dia bilang bahwa bukan karena konflik of interest, tapi hanya alasan kesehatan. Ini kan aneh ya. Kok bisa ada wakil ketua MK yang kemudian sudah mengkonfirmasi itu kepada ketua MK bahwa dia khawatir ada konflik of interest. Tiba-tiba ketika dikonfirmasi lagi dan itu ada di dissenting Prof. Arief, berubah gitu karena ada alasan kesehatan. Ini kan kita bisa menganalisis dari situ. Kira-kira apa hubungannya dengan ya katakanlah misalnya ada kerabat yang berkaitan atau bersentuhan langsung dengan seorang hakim konstitusi gitu. Ada nggak konflik kepentingannya? Mungkin Mbak Eka bisa menilai sendiri lah. Itu mungkin. Kalau dari pandangan Mas Kiki kira-kira gimana? Kalau tadi pertanyaannya terkait dengan apakah ada korelasinya dengan ini ya, mahkamah keluarga. Nah, yang paling bisa untuk menjawab itu ya kita tanyakan aja sama ketuanya sebenarnya. Tapi kan kalau kita analisis tadi apa yang bilang Mas Elva itu kan memang benar ya, dalam artian dalam rapat RPH sekalipun itu kelihatan ada pola-pola yang itu menunjukkan Hakim Anwar Usman ini ingin terlibat dan ingin mempengaruhi putusan itu kan kira-kira itu. Sebenarnya ya kalau saya beranggapan ya ada, karena kan kita lihat sekarang pun nama Gibran itu semakin diangkat-angkat untuk menjadi cawapres Prabowo, walaupun nanti kita nggak tahu Prabowo milihnya siapa ya, tapi kan dengan begitu kita bisa tahu ada tendensius dari salah satu calon untuk menaikkan Gibran kan gitu. Nah, kemudian yang menariknya lagi gini, Mbak Eka, kalau kita melihat misalnya ini kan MK ini kan produk reformasi lah bisa dibilang kan gitu. Artinya dia lahir sebagai lembaga peradilan yang dia tugasnya untuk membenahi beberapa produk hukum kan sebenarnya gitu. Nah, karena nggak terlepas pada kita belum punya lembaga yang menguji peraturan perundang-undangan, dan sebenarnya kan kalau kita lihat kembali lagi ke tugas MK itu kan sebenarnya negatif legislator ya Mas Eva ya. Jadi dia nggak bisa memang mengubah norma tetapi dalam keadaan tertentu. Tapi kan kalau ini kan jelas sekali sebenarnya ya, kalaupun normanya itu sebenarnya DPR sama pemerintah pun udah sepakat. Kalau kita lihat pengakuan dari Saldi Isra misalnya, DPR dan pemerintah pun udah sepakat kalau misalnya ya batas usia itu bisa diserahkan ke lembaga pembentuk undang-undang gitu. Nah, kan seharusnya kenapa nggak diubah saja itu toh sama DPR dan pemerintah, tapi kan malah dikasih ke MK. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik juga karena di satu sisi kewenangan MK itu yang sebenarnya itu dia sebagai negatif legislator di sini beralih jadi positif legislator, dan itu dia nggak mendesak ya Mas Eva. Walaupun dalam beberapa putusan kita juga tahu Mbak Eka ada beberapa putusan itu yang MK memposisikan dia sebagai positif legislator, tapi kan itu sangat mendesak. Dan kalau kita lihat di batas usia ini kan sebenarnya nggak mendesak dan tendensius pada salah satu pasangan capres kan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada, ya potensi itu mesti ada aja kan gitu. Apalagi dari hubungan kan ada Anwar Usman ini kan sebagai sebagai paman ya berarti ya sebutannya, pamannya Gibran ya kan gitu. Kira-kira gitu Mbak Eka. Baik, berarti menarik ya. Maksudnya selama ini masyarakat kemudian tidak salah juga untuk menilai terjadi seperti itu karena memang potensi-potensi itu benar-benar ada gitu ya. Oke, mungkin kita sekarang akan bahas ke dalam pertimbangan hakimnya nih, ya kan? Karena menarik dari 6 putusan ya. Beberapa putusan dinyatakan open legal policy atau ditolak gitu ya. Dan putusan lain yang diterima cuma ada 1 putusan, diterima dan dikabulkan sebagian itu. Yang menjadi persoalan itu adalah alasan dari dikabulkan sebagian ini karena dianggap
pasangan yang pernah berpengalaman menjadi pejabat yang telah dipilih oleh masyarakat. Itu kemudian menjadi legitimasi hukum, mereka pantas mungkin ya maju ke dalam Pilpres tahun 2024. Nah, yang menjadi penasaran itu adalah apa sih sebenarnya urgensi pengalaman pernah menjabat itu tadi dan pernah mendapat dipilih oleh masyarakat. Nah, kira-kira urgensinya apa untuk kemudian bisa maju menjadi calon presiden dan wakil presiden meskipun belum berumur 40 tahun. Mungkin dari Mas Eva? Jadi pertama, Mbak, sebelum ke situ, sebenarnya putusan MK itu kan yang 90 ya. Itu kan jumping kan. Kalau kita balapan itu jumpingnya tuh udah ini. Yang dimohonkan itu kan oleh pemohon itu memberikan syarat alternatif yang dimohonkan hanya untuk kepala daerah ya, baik gubernur maupun wali kota atau bupati. Nggak ada tuh meminta perluasan ke semua penyelenggara negara. Tapi putusannya semua penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan umum kan, elected official. Nah, apa sih urgensi pengalaman ya? Ya kalau menurut saya pengalaman itu kan sebetulnya tidak hanya melalui pejabat yang dipilih saja. Katakanlah misalnya gubernur atau orang jadi wali kota, jadi bupati, jadi anggota DPR. Itu oke, pengalaman politik melalui dipilih pemimpin, tapi kan pengalaman untuk memimpin sebuah negara, katakanlah jadi presiden wakil presiden, mestinya tidak hanya dimaknai melalui pengalaman menjabat politik gitu. Itu kan jadi diskriminatif terhadap orang yang tidak punya pengalaman jabatan politik yang melalui pemilu. Ada banyak sebetulnya kan, contohnya ASN aja ya. ASN itu kan jabatan karir yang sampai dengan puncak misalnya, yang itu bagaimana menjadi seorang birokrat misalnya begitu ya, atau orang yang jadi menteri misalnya, berkali-kali jadi menteri misalnya kan, itu juga pengalaman begitu. Jadi memang logikanya jadi tidak nyambung begitu. Tiba-tiba dipilih melalui pemilihan umum, elected official itu disepadankan dengan pengalaman orang yang boleh dikecualikan dari umur 40 tahun. Jadi menurut saya ya nggak ada ukurannya gitu, pengalaman dengan jabatan itu. Gitu sih. Itu mungkin ini Mbak Eka untuk tadi memuluskan salah satu pasangan kan gitu. Karena kan yang mau dimuluskan dia sebagai wali kota Solo kan gitu. Ya kan nggak salah kita berasumsi gitu toh, karena memang dugaan masyarakat sebagian besar sana. Nah, yang menarik juga gini Mbak Eka, kalau kita melihat nih sama Mas Eva, dari putusan itu kan sebenarnya yang setuju itu kan ada 3 ya. Yang setuju itu ada Guntur Hamzah, Anwar Usman sama Manan Sitampul. Itu kan setuju dan frasanya ya sesuai dengan putusan itu. Atau pernah menjabat sebagai wali kota, gubernur dan lain-lain. Nah, cuman kita lihat ada juga yang alasan berbeda, ya ini dari Eni sama Daniel. Dia itu menitik beratkan ketika calon presiden ataupun calon wakil presiden itu mau dicalonkan, dia sekurang-kurangnya umur 40 tahun atau dia pernah menjadi gubernur. Nah, kedua hakim ini kan menitik beratkan pernah menjadi gubernur. Artinya kalau kita lihat secara logika, secara matematika ya putusan ini sebenarnya ditolak gitu loh. Ya toh, karena 3 yang setuju dan 2 yang alasannya berbeda dengan catatan pada gubernur, dan yang 4 lainnya itu menolak. Nah, artinya kan secara format putusan pun sebenarnya ya putusan ini semestinya ditolak kan gitu. Itu kan jumping jadinya. Masa misalnya ya dalam 3 hanya 3 yang kemudian setuju dengan amar putusan itu kan. Yang concurring ini kan harusnya ya alasan concurring itu kan alasan yang berbeda, tetapi amar putusannya itu sama gitu. Jadi kalau kita baca concurringnya Prof Eni dan Pak Daniel itu jauh berbeda dengan amar putusan. Kalau dia kan hanya menginginkan sampai gubernur saja kan, wali kota dan bupati itu enggak gitu. Nah, ini jadi satu masalah juga kalau misalnya nanti putusan ini misalnya langsung ditindaklanjuti katakanlah oleh KPU ya. Ini jadi masalah nih. Jangan-jangan nanti PKPU-nya bisa digugat ke MA kan. Itu jadi masalah lagi.
Oke, baik. Mbak, sebenarnya nih Mbak Eka, aku juga mau sedikit nambahkan Boleh. terkait dengan legal standing nih Mas. Oh, Ini menarik juga nih Ya. legal standingnya. Iya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam beberapa putusan MK, itu MK suka sering sekali Iya. itu NO ya tidak dapat diterima ya karena tidak punya legal standing. Khususnya kayak misalnya beberapa putusan terkait dengan presidential threshold, bahkan juga putusan termasuk pengujian undang-undang MK misalnya. Itu karena tidak dapat diterima dengan alasan ya tidak punya legal standing. Tapi yang ini menarik ini, yang diterima ini Siswa ya. iya mahasiswa yang alasannya cuma kagum. Kagum Iya, dan iya. itu bisa dikabulkan. Nah, dan ini Mas Erva, ternyata Mbak Eka ini juga penelitian soal legal standing. Oh. Nah, dari tadi kan dia nanyain kita nih. Coba gimana nih Mbak Eka kalau dari penelitiannya terkait dengan legal standing itu seperti apa? Kita gantian nanya. Aduh, malah jadi aku yang ditanya. Oke, kalau menurut Eka pribadi Mas, terkait legal standing seharusnya mahasiswa ini tuh tidak memiliki legal standing. Karena salah satu syarat untuk memenuhi legal standing itu adalah adanya hubungan kausalitas sebab akibat terhadap kerugian yang dialami. Nah, kalau misalnya kita pandang dari mahasiswa itu sendiri ya, itu kan dia bukan seorang kepala daerah, bukan seseorang yang menjabat gitu. Dalam istilahnya hanya seorang mahasiswa dan yang kepentingannya pun tadi sudah disebutkan juga alasannya itu hanya untuk mengagumi, bukan ada alasan-alasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau Eka pribadi sih sepertinya pro sama dissenting opinion-nya Pak Suhartoyo yang menyatakan bahwasanya pemohon ini seharusnya tidak memiliki legal standing. Karena kalau misalkan memiliki legal standing, setidak-tidaknya dia itu salah satu dari kepala daerah yang usianya belum di bawah 40 tahun. Mungkin itu sih. Untuk sistemnya. Iya. Iya. Memang soal legal standing itu satu hal yang sangat penting untuk dilihat. Apalagi misalnya dalam perkara 90 itu tadi disampaikan oleh Mas Taufik, masa gara-gara hanya kagum itu bisa lolos legal standingnya. Ini jadi satu ya keanehan atau keganjilan gitu. Sementara di perkara-perkara lain MK ya kalau kayak gini biasanya di NO kan ya. Iya. Benar. Ya kita bisa melihat lah begitu bagaimana posisi hakim-hakim yang mengadili perkara ini. Ya, yang paling gaji di perkara 90. Benar. Oke, baik. Kalau misalkan melihat dari pendapat-pendapat tadi itu ternyata memang sepertinya ada hal-hal yang kurang beres nih di Mahkamah Konstitusi. Termasuk perkara 90, 91 itu kan pemohonnya beda, tapi pengacaranya sama. Pengacaranya sama. Iya. Ini juga menarik ya. Oke, baik. Mungkin tadi kan sudah dibahas ya, ternyata kalau MK ini mungkin pada saat memutuskan perkara ini juga berkaitan dengan konflik of interest dan lain-lain. Dan juga tadi sempat dibahas bahwasanya salah satu ketua MK itu juga salah satu kerabat dari eksekutif ya, Presiden Joko Widodo. Nah, saat ini masyarakat juga tengah dikhawatirkan dengan timbulnya dinasti politik. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Erva dan Mas Taufik, bagaimana dampak dari putusan ini terhadap kemudian eksistensi dinasti politik yang mungkin saja bisa terjadi di kemudian hari? Oke. Oke. Kalau kita bicara soal dinasti politik kan memang itu hal yang sering terjadi ya di berbagai negara. Yang namanya pemerintahan yang berkuasa ingin melanjutkan kekuasaannya kan, entah itu melalui anaknya, istrinya, atau kerabat-kerabat lainnya. Nah, sebenarnya yang menjadi persoalan adalah ketika dinasti politik itu dia memanfaatkan kekuasaannya untuk memperoleh jabatan, itu yang jadi persoalan. Tapi kalau misalnya katakanlah Gibran maju dengan catatan usianya juga sudah 40 tahun, dia tidak maksudnya tidak ada cawe-cawe lah. Ya walaupun presiden sendiri menyampaikan ini tidak ada cawe-cawe, tapi kan kita bisa melihat gitu loh. Masyarakat kan bisa melihat sebenarnya dan nggak ini intervensi. Nah, kalaupun memang andai kata Gibran tetap maju jadi cawapres dan pada maju usianya sudah 40 dan itu nggak masalah gitu loh. Yang jadi persoalan adalah ketika ingin mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan kekuasaannya itu. Nah itu yang jadi persoalan. Kayak misalnya Bobby kan jadi wali kota di Medan. Ya sebenarnya nggak masalah gitu loh, nggak masalah
karena kan dia tetap bertarung, dia tetap diperoleh dari suara terbanyak, dia menang atas perolehan suara terbanyak. Ya itu tidak masalah, hanya saja yang jadi persoalan ketika yang berkuasa ini menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya, itu yang sebenarnya jadi persoalan. Dan ini sangat berpotensi ya Mas Elva ya, sangat berpotensi timbulnya dinasti politik, dan itu jadi menyebabkan sistem demokrasi kita nggak sehat lah, kira-kira gitu. Oke, baik. Kalau dari Mas Elva gimana pandangannya? Ya tadi saya setuju dengan dinasti politik itu kan kalau misalnya si calonnya baik-baik aja nggak masalah ya. Kalau tadi Mbak Santobi tidak menggunakan kekuasaan untuk mengelabui hukum gitu. Contoh misalnya gini, dulu saya lupa nomor berapa putusan MK yang mengatakan bahwa dulu kan pernah sempat ada larangannya bahwa anak kepala daerah itu nggak boleh nyalon. Diputus oleh MK bahwa yang namanya bahasa sederhananya gini, tidak ada orang yang menghendaki jadi anaknya si A dan anaknya si B gitu. Tidak ada orang yang menghendaki jadi anaknya gubernur A, gubernur B. Dan diputus oleh MK itu pelanggaran hak konstitusional. Jadi boleh saja orang kemudian mencalonkan diri jadi kepala daerah sekalipun dia anak dari gubernur misalnya, atau anak dari bupati misalnya, sepanjang dia memenuhi syarat. Nah, menurut saya nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau misalnya kemudian dinasti politik itu dibangun dengan memperalat kekuasaan dan mempengaruhi sebuah lembaga peradilan, itu yang jadi bahaya itu. Jelas-jelas misalnya ini tidak memenuhi syarat, lalu dicarikan celah-celah hukum yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya dengan memohonkan pengecualian terhadap syarat usia. Nah, ini yang jadi masalah nih. Nanti ke depan ya bisa MK dijadikan lembaga peradilan untuk memuluskan hasrat kekuasaan aja. Ini kan syarat usia itu kan satu-satunya syarat yang kalau mau jadi capres dan cawapres yang dipositif legislatorkan oleh MK. Syarat lain nggak ada tuh. Syarat-syarat lain misalnya macam-macam ya, syarat mau jadi capres di undang-undang pemilu. Nah, cuma syarat ini doang yang kemudian diputus oleh MK, dan MK jadi positif legislator. Ini kan aneh ya. Atau jangan-jangan gini kan, nanti ada permohonan yang minta membatasi Mas. Iya. Membatasi umur calon presiden dan wakil presiden. Nah lagi tuh untuk menggagalkan salah satu pasangan kan, misalnya itu. Jadi kan katakanlah syarat jadi presiden dan wakil presiden batasnya di 50. Iya, 50 atau mungkin kurang 70 misalnya. Nggak boleh. Nah, jadi gitu. Oke. Menarik tadi berkaitan dengan usia, kemudian juga dinasti politik. Tapi sebelum kita bahas ke dinasti politik lagi, karena tadi ada bahasan tentang usia capres-cawapres, sebenarnya kalau dari Mas Erva dan Mas Taufik sendiri, ada nggak sih umur atau batasan umur yang ideal untuk capres-cawapres? Karena kan kalau misalkan di Indonesia 40, di beberapa negara bahkan ada yang di bawah 40 sudah bisa gitu. Ya kalau saya sih sebetulnya saya bukan maksudnya bukan orang yang ahli untuk menilai umur berapa ideal gitu ya. Tapi bagi saya begini, pertama batas usia itu kan adalah batas yang ditentukan harus ditentukan oleh undang-undang untuk kemudian membatasi hak asasi manusia ya. Maksudnya hak asasi yang di bidang politik. Artinya kan hak asasi di bidang politik itu dia boleh dibatasi, bukan berkaitan dengan hak yang tidak bisa dibatasi. Artinya boleh aja undang-undang membatasi. Tinggal bagaimana kemudian pembentuk undang-undang itu harus bisa menjelaskan secara detail gitu, atau rasional gitu. Kenapa sih capres itu harus 40? Itu kan nggak bisa dijawab oleh DPR kan? Iya, benar. Nah, harusnya bisa dijawab kenapa jadi 40. Atau misalnya kalau mau menurunkan jadi 35 misalnya. Kenapa itu harusnya perdebatan itu ada di ruang DPR bukan di MK. Kalau saya sih begitu ya. Jadi kalau ditanya berapa yang ideal, saya pribadi nggak bisa jawab gitu ya. Karena keterbatasan pengetahuan itu berapa orang itu ideal. Tapi bagi saya itu perdebatannya harusnya ada di DPR. Gitu. Oke. Baik, kalau dari Mas Taufik? 23 karena umur saya 23. sama karena kan itu sebenarnya ada ilmunya sendiri.
kayak misalnya ilmu apa berarti ya, psikologi atau apa ya? Psikologi Ya, psikologi yang bisa mengetahui sebenarnya sosok yang ideal itu di umur berapa. Terus kan syaratnya kan juga ada beberapa syarat, misalnya kayak apa namanya, sehat jasmani dan rohani kan gitu. Jadi terkait dengan batas usia ya kembali lagi itu bukan ranah kita, dan kita nggak bisa nih menetapkan berapa yang idealnya. Hanya saja itu semua ada ilmunya, dan benar tadi kata Mas Erva, seharusnya perdebatan itu ada di ruang legislatif. Oke, baik. Wow, ini cukup menambah wawasan yang sangat luas ya berkaitan dengan capres dan cawapres gitu. Oke, sekarang mungkin Eka akan membahas lagi berkaitan dengan kembali ke dinasti politik tadi. Bagaimana seandainya nanti salah satu pasangan ini ada yang kemudian benar-benar mencalonkan Gibran menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu 2024, dan apa sih sebenarnya bahaya atau dampak yang bisa kita alami, terutama Indonesia itu sendiri ketika kemudian Gibran benar-benar terpilih gitu? Ya, kalau saya pertama gini Mbak, putusan MK 90 itu oke, dia final dan mengikat ya, final and binding. Dan kita sebagai kita nih kalau mau jadi orang baik gitu ya, taat hukum gitu, kita mengakui lah ada keberadaan putusan MK. Cuman yang jadi problem adalah pembacaan kita, khususnya orang-orang hukum terhadap putusan itu berbeda-beda gitu. Orang yang pro dengan putusan yang mengatakan ya harus dilaksanakan dengan amar yang ada. Tapi kan problemnya tidak sesederhana itu. Ada concurring opinion yang tidak sejalan dengan amar putusan. Kemudian ada dissenting opinion, dan itu harus dibaca satu keutuhan dari sebuah putusan. Ini kan kalau mau diberlakukan di Pilpres 2024, maka langkah yang paling singkat untuk dilakukan adalah merevisi PKPU pencalonan kan. Nah, pertanyaannya kira-kira KPU kalau mau merevisi gitu, apakah bagaimana melogikakan itu? Apakah dia misalnya ya mengecualikan hanya misalnya yang pernah jadi gubernur aja, yang pernah atau sedang jadi gubernur aja yang bisa jadi calon gitu, kalau usianya di bawah 40 tahun, ataukah kemudian sesuai dengan amar putusan? Ini kan jadi pertanyaan. Seandainya KPU bikin PKPU nih, merevisi PKPU pencalonan dengan memuat semuanya sesuai dengan amar putusannya itu kan, semua penyelenggara negara yang melalui proses pemilihan elected official itu, termasuk kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. PKPU ini tadi saya katakan rentan untuk kemudian digugat ke MA. Coba bayangkan, ini PKPU-nya digugat ke MA misalnya, padahal tahapan pemilu kan berjalan, PKPU-nya digugat, panjang lagi. Tiba-tiba misalnya MA mengabulkan. Karena misalnya undang-undang pemilu itu belum direvisi misalnya. Batu ujinya kan PKPU ke undang-undang pemilu. Misalnya batal ya PKPU-nya, jadi ribet kan. Jadi sangat berbahaya, sangat rentan kita rusuh gitu ya. Kalau misalnya ini dipaksakan untuk diterapkan di pemilu 2024 dengan misalnya hanya untuk mengakomodir kepentingan seseorang untuk menjadi calon. Nah, apalagi kalau misalnya PKPU pencalonan itu mentah-mentah aja diadopsi dari putusan MK tanpa kemudian melihat pertimbangan-pertimbangan dari putusan-putusan yang ada di MK. Kalau saya sih, kalaupun mau memperlakukan putusan itu nanti 2029 misalnya. Berarti direvisi dulu undang-undangnya. Atau kalau mau Mas Taufik bikin permohonan lagi kan. Pak SN karena saya ini juga punya hak loh untuk nyalon jadi presiden. Nah, gitu. Nanti di NU Mas, karena legal standing katanya. Oke. Kalau dari aku Eka, yang paling bahaya itu ya praktik-praktik ini sebenarnya sangat bahaya, karena ya ada istilah autokratik legislasi gitu loh. Nah itu gimana? Yaitu dengan memberikan legitimasi terhadap satu tindakan dengan cara-cara kekuasaan yang itu cara-caranya tidak benar, kan gitu. Misalnya kayak
sekarang ini Gibran mau dicalonkan, kemudian karena dia tidak bisa, maka dijadikanlah MK sebagai lembaga, terus dibuat norma agar Gibran bisa menjadi cawapres misalnya kan begitu. Nah itu yang sebenarnya praktik-praktik yang dari sisi hukum itu sangat berbahaya gitu loh. Jadi kekuasaan itu akan ya disalahgunakan lah kira-kira gitu untuk memberikan legitimasi terhadap kepentingan seseorang. Dan banyak Mbak Eka beberapa kasus misalnya kayak kita lihat Perpu Cipta Kerja pun juga demikian. Kenapa? Karena di MK misalnya menolak Perpu itu dan memberikan waktu 2 tahun kepada DPR untuk merevisi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, tapi sama Presiden mengeluarkan Perpu, dan akhirnya kan karena dia punya kekuasaan, kemudian juga sudah diuji ke MK dan MK juga menolak. Artinya Perpu itu tetap berlaku sehingga praktik-praktik tadi autokratik legalisme itu biar menjadi nyata gitu loh, menggunakan kekuasaan untuk memberikan legitimasi terhadap satu tindakan. Itu yang sebenarnya sangat berbahaya. Oke, baik. Ya, ternyata ini tadi ya, banyak sekali bahaya-bahaya ditimbulkan terutama bagi sistem pemilu kita, kemudian juga sistem pemerintahan kita gitu kan, dan juga kekuasaan dari presiden itu sendiri gitu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih harapan dari Mas Taufik dan Mas Erva untuk pemerintahan dan sistem politik Indonesia ke depan? Kalau saya nggak mulu-mulu harapannya, Mbak. Kalau mau jadi hakim tuh kan syaratnya negarawan ya. Iya. Ini di MK-nya ya. Jadi kalau mau jadi negarawan itu sebetulnya bukan hanya saat mau nyalon menunjukkan sikap kenegarawanan, tapi saat jadi hakim itu juga harus menunjukkan sikap kenegarawanan. Kita bisa nilai lah, misalnya gini, berubah cara pandang dalam waktu yang sangat singkat itu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu kira-kira sikap negarawan atau enggak gitu. Itu sih Mbak. Jadi ke depan itu kita, apalagi kita orang HTN ya, sangat berharap satu lembaga yang kita harapkan tuh MK sebagai satu-satunya lembaga yang bisa mengawal tegaknya konstitusi, tegaknya negara hukum gitu. Tapi kalau MK kemudian tidak bisa menjaga itu dengan sikap-sikap yang dalam tanda kutip ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanan itu, kita jadi bingung nih mau berharap kemana lagi kan, mau ngadu ke Tuhan juga nggak bisa kan. Gitu sih Mbak. Ya harapannya satu, bagi para hakim, bagi para penguasa ya ingatlah, maksudnya akan ada catatan gitu loh. Entah itu catatannya itu akan timbul dalam waktu dekat atau dalam beberapa tahun kemudian. Nah itu yang menjadi penting untuk diperhatikan. Tindakannya itu harus betul-betul ya sesuai dengan koridor yang ada lah, kira-kira begitu. Karena kembali lagi sejarah akan mencatat itu gitu loh. Wah, misalnya kalau kita lihat kan Mas Erva, Prof Jimli kan punya riwayat sejarah yang cukup baik gitu, misalnya dalam menjadi hakim, banyak terobosan-terobosan yang dia bangun. Nah, itu yang menjadi penting, apapun tindakannya itu mesti akan menjadi sejarah dan itu akan menjadi catatan, kira-kira begitu. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Mas Erva dan Mas Taufik. Jadi tadi pandangannya itu adalah ketika seseorang kemudian memiliki jabatan yang strategis di pemerintahan, itu tidak hanya janji-janji manis di awal ketika mereka kemudian akan dicalonkan, tapi juga bagaimana mereka bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan wewenangnya, begitu ya. Dan tentunya kita juga sebagai masyarakat, karena Pilpres 2024 akan mendatang ya, kita juga bisa turut berpartisipasi ya Mas ya, dengan menjadi pemilih yang baik dan juga pemilih yang mungkin memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga nantinya kita bisa memilih calon-calon yang berintegritas juga gitu ya. Nah untuk mencapai itu Eka, selalu pantengin IG PSHK. Iya betul. Ya, dan untuk Sobat Konstitusi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube PSHK FHWI. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram PSHK FHWI untuk mendapatkan info-info seputar kegiatan dan webinar berkaitan dengan isu-isu hukum ketatanegaraan.
Nah, terima kasih banyak Mas Erva dan Makasih kembali Mbak Eka. untuk insight-nya. Kasih Mas Erva. Ya, mungkin Sama-sama. podcast kita cukupkan.